Kemudian kita masuk besar nafkah. Ya, besar nafkah ini tergantung kemampuan suami. Ya, dan tergantung dengan urf. Jadi banyak yang tanya bagaimana sih nafkah dalam Islam besarnya, ukurannya, apakah harus jalan-jalan, harus ada uang salon dan sebagainya. Maka ini tergantung pertama jelas kemampuan suami, yang kedua tergantung urf, kebiasaan adat setempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini liyunfik itu sa'atin min sa'atih, maka hendaklah yang punya kelapangan, hartanya banyak, hendaklah tetap menginfakkan yang wajib. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan bagi yang disempitkan rezekinya, ya rezekinya disempitkan, maka falyunfik. Tetap dia memberikan rezeki, tetap dia memberikan nafkah. Jadi mau kaya mau miskin tetap di sini falyunfik. Jadi mau kaya mau miskin tetap wajib memberikan nafkah wajib, ya berupa kebutuhan primer. Ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya seperti itu. Oke, nah di sini dalam ayat ini Syekh Muhammad Al-Mukhtar As-Singkiti itu menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini ada dua perkara penting. Yang pertama wajib nafkah. Karena tadi disebutkan zusa'ah orang kaya, kemudian kudiro alaihi rizquhu yang miskin tetap falyunfik, tetap memberikan nafkah, itu nafkah wajib. Kemudian di sini juga Allah merinci ya, dia nafkah dikaitkan dengan keadaan suami. Ada yang kaya, ada yang miskin seperti itu. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, jadi tetap ya disesuaikan. Ya, jadi ada yang nanya apakah harus beli ayam terus, apakah harus tahu tempe? Ya, sesuai dengan kemampuan suami. Ya, atau beli daging terus, haruskah ada susu? Itu tergantung kemampuan suami seperti itu. Dan kemudian yang kedua, tadi kan tergantung kemampuan suami, yang kedua tergantung urf, yaitu adat istiadat setempat. Makanya lafaz-lafaz rezeki kepada istri ada kata-kata ma'ruf. Contohnya wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi ayah itu memberikan rezeki dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf dengan cara yang baik sesuai dengan urf, ya adat kebiasaan setempat. Dalam ayat yang lain juga terkait rezeki disebutkan wa matti'uhunna 'alal musi'i qadrahu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata ambil makruh. Ya, dan hendaklah berilah pemberian kepada istri tersebut alal musi orang yang mampu, wa 'alal muqtir orang yang miskin. Nah, disebutkan kaya miskin sama dalam hal nafkah primer yang wajib, mata ambil ma'ruf ya dengan cara yang ma'ruf, ya sesuai dengan urf, adat kebiasaan setempat. Nah, sehingga banyak yang nanya apakah harus dikasih uang jajan, uang belanja, apakah harus disediakan pembantu. Ini semua kembali kepada urf. Dan urf ini ya pertama ada adat kebiasaan dari keluarga istri. Yang kedua ada adat kebiasaan dari keluarga suami. Kemudian yang ketiga ada adat kebiasaan masyarakat setempat dan ada adat kebiasaan di lingkungannya dia, keluarga kecilnya seperti itu. Ini semua digabung mendekati sehingga sesuai dengan urf, ya sesuai dengan urfnya yang tengah-tengah. Ya contoh misalnya seseorang menikahi gadis dan gadis ini anak orang kaya, oleh bapaknya disediain pembantu. Ya maka di antara memberi nafkah yang baik kepada istri ini suami juga menyediakan pembantu. Ya khodim disediakan oleh suaminya. Ya itu contoh urf yang bagus. Kemudian di masyarakat kita juga ya umumnya ada nafkah untuk jalan-jalan atau ada nafkah uang jajan istri. Nah, maka suami juga harus uang uang jajan istri ya. Dikasih juga yang terpisah dari uang urusan rumah dan urusan dapur. Ada uang jajan, entah itu uang jajan ini terserah istri ya. Mau pakai beli emas, mau pakai belanja, mau pakai beli skincare, terserah ya. Itu salah setahu saya urf di masyarakat seperti itu. Masyarakat di Indonesia. Maka kalau urfnya demikian, maka cara ma'ruf memberikan rezeki demikian. Istri juga ada jatah uang jajannya. Uang jajan ya. Mengenai ukurannya berapa, 100.000, 500.000, sekian juta, kembali lagi tergantung urf. Ya, urf seperti itu. Ya, jadi ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan seperti itu. Dan para ulama menjelaskan nafkah ya, nafkah itu pertama ada kata-kata infak sama nafkah. Kalau kata-kata infak ini lebih luas. Ya, sebagaimana hadis kemarin yang dinarun anfaqtahu fi sabilillah.
dinar yang kau infakkan di jalan jihad, dinarun tahu ala rokobah, infak yang kau keluarkan untuk membebaskan budak ya. Jadi infak lebih luas ya, jadi dikeluarkan. Nah, sedangkan nafkah ini lebih khusus berarti ya. Ya, jadi nafkah sesuatu yang diberikan untuk keberlangsungan hidup dan bisa tegak kehidupan di atasnya. Nah, ini nafkah. Berarti makan, pakaian, tempat tinggal. Ya, dan mungkin di sekarang ditambah ya, yaitu HP dan pulsa seperti itu. Karena ini sudah kebutuhan primer di zaman ini ya. Berarti wajib disediakan oleh suami seperti itu. Ya, wajib disediakan oleh suami. Dan beberapa ulama menyebutkan nafkah kepada istri ada makanan pokok, ya, kemudian ada lauk pauk, pembantu, pakaian, alat kebersihan, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi ringkasnya, nafkah untuk istri itu ya kebutuhan primer tadi ya. Itu yang wajib ditunaikan suami, mau kaya mau miskin. Selebihnya adalah nafkah mustahabah, jalan-jalan, skincare dan sebagainya itu tidak wajib bagi suami, tapi cara suami memberikan nafkah yang baik itu sesuai dengan urf. Ya, tadi kita jelaskan ya tentang jalan-jalan harus ada tiap akhir pekan misalnya atau 2 pekan sekali ya. Dan jalan-jalannya juga kemana? Apakah keluar kota, keluar negeri atau kemana? Ini kembali kepada urf lagi. Urf keluarganya dia, ya urf keluarganya istri. Ya, oleh karena itu dianjurkan ya, ini sekedar dianjurkan dalam pernikahan sekufu, artinya tidak terlalu jauh supaya lebih mudah menemukan titik temu masalah nafkah sesuai dengan urf keluarga masing-masing seperti itu.